Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat teman-teman yang selalu mau klik video aku. Aku ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu suka dengan video aku dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya. Nah mam, ini kemarin aku pulang jualan gitu, terus mampir ke Alfamart. Ternyata di Alfamart itu lagi ada beras promo. Jadi langsung aja aku ambil ya. Kaget aja gitu loh, orang-orang banyak banget yang ambil beras. Pas aku lihat ternyata di 5 kilo harganya 70.000, murah banget. Jadi ya alhamdulillah aku ambil ya mam. Nah aku mau masak hari ini, teman-teman aku pada ngajakin munggahan bareng-bareng ya. Jadi kita mau papa hare nih bawa masakan masing-masing dari rumah gitu. Nah di sini aku mau bikin nasi liwet aja sama jengkol balado sih mam. Ini buat nasi liwet ya. Jadi bawangnya aku iris-iris tebel kayak gini. Nanti aku tumis biar mateng, biar garing si bawangnya. Terus baru aku bikin nasi liwet gitu. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga mam dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan selalu dilancarkan rezeki juga urusannya ya mam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah hari ini aku masaknya banyakan karena emang untuk teman-teman aku ber7 orang. Tapi aku mah yakin ya kalau mereka itu pastinya kalau untuk makan jaga-jaga, jadi nggak bakal mau banyak-banyak. Karena kenapa? Karena mereka semua itu adalah temen gymnya aku gitu. Yang pastinya kalau teman-teman olahraga badannya itu ya nggak mau gemuk-gemuk banget, dan aku tuh makanya masak nasinya nggak banyak-banyak banget sih, karena yakin mereka tuh makannya itu sedikit teman-teman. Nanti paling di lauk nasinya yang banyak ya, karena aku di sini kan yang bawa nasinya aku aja gitu, dan yang lainnya itu bawa lauk nasi masing-masing. Nah ini dia nasinya, tadi aku kayaknya kurang lebih masak 1 literan gitu deh. Nah ini aku mau bikin nasi liwet magicom aja, simple. Itu udah aku tambahin daun salam serai, terus untuk kayak apa sih namanya, bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya simple aja, cuma bawang merah bawang putih, cuma ditambahin teri kayak gini. Ini teri Medan atau teri apa ya, apakah teri Medan yang putih biasa atau kayak yang hitaman gitu? Kayaknya sih yang putih juga enggak, yang hitam juga enggak ya. Ini aku goreng biar kering gitu ya, biar mateng, nanti dimasukin ke nasinya juga. Jadi beda aja rasanya kalau dimasukin mentah-mentah sama yang digoreng dulu. Menurut aku sih jadi lebih enak digoreng dulu gitu. Nah ini terinya aku masukin terlebih dahulu, nanti kalau setengah kering gitu baru aku masukin si bawang-bawangannya mam. Di sini sengaja banget ya mam, aku goreng terinya itu minyaknya rada banyakan tuh kan. Ini nasi terus pakai minyak kayak gini, ini kan bikin aduh gemoy gitu ya mam. Sebenarnya kalau makannya terlalu banyak, makanya ya untuk nasinya jangan banyak-banyak ya teman-teman. Jadi aku bikinnya seliter aja, mudah-mudahan cukup ya, karena emang lauk-lauknya yang aku dengerin menggoda semua sih. Nah untuk si terinya tadi udah setengah mateng, bawangnya aku masukin, aku goreng sampai bener-bener kayak gini nih mam, wangi kan. Kalau warnanya udah begini tuh wangi, terinya juga udah pas matengnya, bawangnya juga pas, jadi wangi aja. Ini nggak aku tambahin santan lagi, karena kalau nasi liwet pakai santan itu bukan nasi liwet, jadinya nasi uduk gitu. Ini aku aduk-aduk dulu biar bercampur aja semua rasanya. Tadi udah aku pakein masako sama kaldu jamur sedikit gitu, dan masakonya juga paling sebungkus aja sih karena udah asin dari si terinya ya mam. Oke, sambil nungguin nasinya mateng, aku mau langsung olah-olah yang lainnya aja. Di sini aku mau papa hare. Papa hare tahu nggak mam, kalau katanya orang Sunda mah bahasa Indonesianya itu makan bareng-bareng tapi bawa lauk sama nasinya itu dari rumah masing-masing gitu. Nah ini tuh aku mau papa hare ya mam. Jadi di sini aku bawanya labu siam kukus terus sama balado jengkol deh. Nah karena teman-teman aku pada sukanya pedesnya yang kebangetan gitu kan, balado jengkolnya itu nggak aku tambahin cabe-cabean yang sekiranya nggak pedes. Ini aku pakainya cabe rawit yang terkenal dengan pedasnya ya mam. Sepedas apa tuh? Jangan dibilang ya mam, pokoknya pedes banget sih kalau menurut aku, karena aku emang orangnya yang nggak begitu suka pedes ya gitu. Tapi aku usahain sih di sini untuk si balado jengkolnya enak-enak aja, dan mudah-mudahan teman-teman aku suka. Nah ini aku masaknya beli jengkolnya kemarin itu di 1 kiloan, tapi yang aku masak dulu ini setengah-setengah ya. Jadi aku beli 1 kilo dibagi 2, ini aku masak setengah kilo dulu, nanti yang setengah kilonya belakangan gitu. Dan untuk bumbunya
bumbunya aku chopper aja sih. Nah ini untuk bawang-bawangannya aku duluin karena takutnya si bawangnya ini bergeruntul gitu ya, masih utuhan, makanya ini aku yang choppernya duluan. Pengennya sih untuk si bawang-bawangannya lembut, tapi untuk si cabenya enggak gitu, kesannya itu kayak diulek aja gitu mam. Nah ini baru beberapa detik aja sih pakai chopperan ini tuh yang si cabai-cabai dan bawangannya itu yang langsung oke. Nah ini baru 2 kali tekan 3 kali tekan udah oke sih, jangan lama-lama karena kalau lama-lama nanti jadinya bumbu yang super halus ya. Jadi aku kayak gini aja. Nah sebelum digoreng berlanjutan si jengkolnya ini aku goreng terlebih dahulu, terus aku angkat dan bumbunya itu aku masaknya belakangan lagi gitu. Nanti baru kalau bumbunya udah mateng, udah langunya udah hilang, baru aku masukin. Ini sih cara masak jengkol lawasnya aku, favoritnya aku dari kecil. Sumpah mam, dari kecil tuh aku sama yang namanya jengkol bener-bener suka banget gitu ya. Apalagi jengkolnya di balado kayak gini, aku malah lebih suka dari apapun ya, pokoknya jengkol di balado aja. Dan ini untuk bumbu-bumbunya udah oke. Ini banyak banget ya, karena tadi aku beli cabenya itu yang 10.000, lumayan banyak juga sih tadi mam, bisa lihat sendiri ya. Terus bawangannya, dan nggak pakai kemiri ya mam di sini, karena kalau menurut aku sih kalau pakai kemiri itu jadinya tuh yang gimana ya, langunya itu makin banyak aja gitu loh, makanya di sini nggak aku pakein kemiri. Oke, sambil nungguin jengkolnya mateng, ini sebenarnya lama ya aku dari proses masak nasi ke jengkol itu lumayan lama sih, kayak chopperin bumbunya terus kayak gorengnya itu lumayan lama mam. Makanya ini si nasinya yang keburu mateng gitu. Ini udah mateng ya, dan ini wanginya bener-bener wangi banget. Nah ini dia, aku juga nanti mau bawa termos karena di sana niatnya kita mau ngopi-ngopi juga gitu. Sebenarnya hari ini aku nggak santai sih mam, karena ada pesanan uduk gitu ya. Jadi si bunda itu salah hari gitu, harusnya tuh besok pesennya, tapi diubah ke hari ini gitu. Jadinya tuh aku yang pek ya gitu ya mam. Hari ini aturan aku pengennya santai-santai bareng teman-teman, tapi ternyata malah mikirin pesanan juga gitu. Tapi ya disyukuri aja sih, alhamdulillah tabarakallah gitu, mudah-mudahan bisa kepegang semua ya. Nah untuk si airnya udah aku masukin ke dalam termos, masih ada lagi aku gunain buat ngukus si labusim ya. Jadi si labusim ini buat menetralisir apa tuh, si jengkol yang penuh dengan apa itu lemak apa itu terus ya. Penuh dengan minyak pokoknya tuh. Tadi aja minyaknya udah aku tambahin lagi ya. Di sini aku pakai minyaknya minyak Fortune. Jadi insya Allah nggak begitu ini banget lah ya, nggak begitu apa namanya bahaya banget lah ya. Minyaknya juga beberapa kali penyaringan kan. Terus ini aku pakein Masako, bukan Masako ya mam, itu penyedap rasa yang baru kayaknya, sedap kalau nggak salah. Terus aku pakein sama totole dan sedikit gula sih, tumben ya, karena ini bukan untuk aku sendiri gitu ya. Kalau orang-orang itu kebanyakannya kan kalau masakan itu sukanya pakai gula gitu ya, sedikit. Jadi aku pakainya sedikit, nggak banyak-banyak, biar nggak terlalu manis karena kita emang udah pada manis gitu mam. Cia. Oke, ini untuk si bumbu baladonya udah mateng. Tadi tomatnya aku masukin banyakan gitu ya, biar lebih enak aja. Yang pastinya tidak mengurangi rasa pedas dari si jengkolnya ini. Nah ini udah kayak gini nih, aduk. Aku tambahin air sedikit lagi biar sedikit meresap ke jengkolnya. Terus aku tungguin sampai tanak untuk jengkolnya, baru aku angkat. Nah bener-bener mam, kalau jengkol kayak gini tuh jangan sampai lupa sama nambah pokoknya ya. Kalau udah jengkol balado pakai nasi putih doang anget-anget gitu, pokoknya orang Cikarang Sunda mas, siapa sih yang nggak doyan jengkol? Ada nggak orang Cikarang Karawang nggak doyan jengkol? Biasanya ada yang tinggal di Cikarang Karawang tapi dia bukan asli Cikarang Karawang yang nggak doyan jengkol mah gitu. Suami aku aja orang Jawa jadi suka jengkol sih. Aduh mantep banget mam, pokoknya jengkol mah nggak ada duanya rasanya. Itu buat yang suka, kalau yang nggak suka ya beda lagi ya mam. Nah ini dia bentukan jengkolnya udah menggoda, menggairahkan warnanya, ngajakin berantem ya. Ini sih kalau untuk aku ya kepedesan ya, jadinya tuh kayak apa sih, pas makan si jengkol ini muka aku tuh kayak yang ketumpahan sambel. Bener-bener yang pedes banget mam.
Tapi buat temen aku ya, pastinya Teh Siti Aisyah, Agatha Sarip, yang lain-lainnya ini sih belum seberapa pedesnya kayaknya sih ya. Nah untuk si jengkol balado, Mam, udah mateng alhamdulillah. Terus ini juga si labu siamnya udah aku kukus juga udah mateng alhamdulillah. Jadi menurut aku sih imbang banget ya kalau makan jengkol harus pakai beginian gitu ya. Biar apa? Ya menurut aku sih menetralisir aja gitu ya. Si labu siam kan ini terkenal untuk menurunkan kadar kolesterol gitu kan. Oh iya teman-teman, ini acaranya di perumahan ya. Enak juga di sini kalau buat tempat nongkrong-nongkrong karena emang adem gitu kan, terang dan lumayan lega juga kalau dibandingin kontrakan aku ya. Tabarakallah. Jadi teman-teman aku ini mau main, alhamdulillah sedikit nggak enak sih karena emang di sini belum ada apa-apa. Dan ini ada teman aku yang udah datang nih teman-teman. Habis dari mana? Maklum. Minjem pisau. Orang punya ke sono katanya gini. Orang di rumahnya sono, Neng. Ya udah. Suruh bawa pisau, Mak, kata gitu. Dan terus menyusul ini ada Mama Agatha sama si Besti. Ini Bestinya aku semuanya pokoknya. Ini Teh Siti Aisyah tuh. Ya manjalita. Ya ini teman-teman aku emang yang biasa buat main gitu ya teman-teman. Udah enak aja cerita apapun sama teman-teman aku yang ini udah nyaman aja, pokoknya cerita apapun sama mereka tuh ya udah nyaman-nyaman aja alhamdulillah. Ini menunya baru segini karena emang belum lengkap datang semuanya nih. Yang paling apa nih pokoknya di sini yang bikin mata melotot ya ngeliat cabai di jengkol itu ya teman-teman. Nah ini teman-teman aku yang lainnya juga alhamdulillah udah pada datang semua. Kita udah pada lapar, ini udah jam 1 gitu dan untuk makan siang gitu. Jadi bener-bener ya aku udah lapar banget. Di sini juga tadi ada Mbak Vero itu udah makan duluan teman-teman karena emang udah siang gitu. Dari pagi belum makan. Makanya duluan. Ini dia Ibu Camat kita nih. Aku panggilnya gitu ya teman-teman karena emang dia jadwalnya sibuk banget, banyak banget pengajian-pengajian atau acara-acara di gangnya gitu, makanya kita sebutnya tuh Bu Camat. Oke nih teman-teman, alhamdulillah ya makanannya udah datang semuanya. Tuh ini temen aku juga udah dateng tadi, Mama Vino juga udah dateng yang pakai kerudung hitam. Pokoknya alhamdulillah udah pada datang semuanya. Jadi kita mau langsung makan sambil kongko sebelum bulan puasa nih. Ini dia banyak sih obrolan-obrolan kita di sini ya teman-teman. Pokoknya banyaklah obrolan apapun ya, mumpung bulan puasanya belum dimulai, jadi kita ngobrol siang-siang gitu kan. Nanti kalau udah puasa nggak boleh ngobrol siang-siang ya, ngaji gitu banyak-banyaknya. Apa iyalah ngaji apa enggak lah ya, pokoknya ya gitulah ya, mumpung sebelum bulan puasa. Yang pasti nanti kita bulan puasa itu aktivitasnya banyak, apalagi kita punya keluarga masing-masing gitu kan, yang pasti aktivitasnya banyak. Makanya sebelum bulan puasa kita silaturahmi dulu, kumpul-kumpul dulu, karena emang ini acaranya juga jarang-jarang sih, nggak sampai sebulan sekali gitu. Kalau pokoknya kalau lagi sempat aja. Oh ya teman-teman, terima kasih banget nih buat teman-teman semua yang mau nemenin aku dari awal video sampai akhir video. Semoga di sini kata-kata aku apa ya, tidak ada yang menyinggung atau tidak ada yang salah. Tapi kalau emang ada yang salah, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya teman-teman, karena yang namanya manusia, walaupun aku hati-hati berbicara, tapi tetap aja kadang-kadang ada yang apa ya namanya, keteloposan gitu ya, kalau kata orang sini mak ya keceplosan gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena emang beberapa hari lagi kita mau puasa ya teman-teman. Jadi di video kali ini sebelum bulan puasa dimulai, Mama Alesa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya nanti di bulan Ramadan. Semoga umur kita tetap dipanjangkan, semoga bisa ketemu di bulan Ramadan tahun ini, terus bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, teman-teman tercinta, nanti sehabis lebaran juga bisa ketemu lagi. Dan sampai di sini dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.